Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan jalan pintas untuk mengumpulkan dan memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Sahabat Rida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagai umat muslim, kita pasti tahu bahwa dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat malam yang luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut merupakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu mari kita umat muslim semuanya untuk memperbanyak amalan kebaikan di malam tersebut. Namun, apakah kita mengetahui makna dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makna dan keutamaan Lailatul Qadar. Dalam buku yang berjudul Membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Quraisy Shihab, bahwa kata Qadar di dalam Al-Quran memiliki 3 makna yang berbeda. Pertama, Qadar mengacu pada penetapan atau pengaturan, di mana malam Lailatul Qadar dipahami sebagai malam yang Allah menetapkan jalan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkati, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan, yang intinya bahwa malam tersebut Allah mengatur dan menetapkan rencana bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, Qadar juga dapat berarti kemuliaan. Malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang paling mulia karena merupakan malam diturunkannya Al-Quran dan sebagai titik tolak dari segala kemuliaan yang dicapai oleh manusia. Yang ketiga, Qadar juga mengandung makna sempit, di mana malam Lailatul Qadar dianggap sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga mereka berhimpitan. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Qadar, Tanayyalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, yang artinya pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar para malaikat turun ke bumi dari arsy Allah untuk mengatur segala urusan. Tentunya kalimat ini mengandung inti. Yang pertama, turunnya malaikat ke bumi adalah bukti rahmat, kebaikan, dan keberkahan Allah yang diberikan kepada makhluk di bumi ini. Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengagungkan hari-hari ketika mereka dimuliakan dengan turunnya Al-Quran. Selanjutnya malaikat turun untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang taat, seperti mendoakan keselamatan mereka, memohonkan ampun, dan mendoakan kepada mereka. Selama malam Lailatul Qadar, umat muslim disarankan untuk meningkatkan ibadah dan amal kebaikan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya,
Apa sih keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebutkan dalam surat Al-Qadr ayat ketiga menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari malam tersebut, yang dianggap lebih baik daripada 1000 bulan lainnya dan malam spesial bagi umat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa suatu saat Rasulullah melihat umur-umur umat terdahulu. Saat itu Rasulullah melihat bahwa umur mereka jauh melebihi umat-umatnya. Tentunya amal ibadah yang mereka lakukan juga lebih banyak daripada umat Rasulullah. Maka Allah memberinya keistimewaan berupa Lailatul Qadar yang jumlahnya sama dengan 83 tahun. Dengan demikian, sudah seharusnya malam yang satu ini benar-benar dijaga oleh umat manusia, oleh umat Islam, yang setidaknya bisa lebih meningkatkan semangat dan antusias kita untuk beribadah kepada Allah. Sebab pada malam yang mulia ini, nilai-nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Tentunya semua itu tidak lain agar ibadah umat akhir zaman ini bisa menandingi nilai ibadah umat-umat terdahulu yang hidup selama ratusan tahun. Sahabat Rida Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyaknya keutamaan Lailatul Qadar sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan Hasan Al-Basri, saya tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang lainnya kecuali malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar lebih utama dari amalan 1000 bulan. Lalu kapan malam Lailatul Qadar itu? Menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar yang kedua yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar juga dipandang sebagai saat turunnya Al-Quran yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana wahyu ilahi diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai panduan spiritual dan hukum bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya menjadi sumber ajaran agama, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika bagi umat Islam, mengatur segala aspek kehidupan dari ibadah, muamalah, hingga tata cara bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, malam Lailatul Qadar bukan hanya merayakan keberkahan malam, tetapi juga memperingati momen penting dalam sejarah Islam di mana wahyu Allah diturunkan kepada manusia. Yang ketiga, keutamaan dari Lailatul Qadar, turunnya malaikat ke bumi. Di dalam surat Al-Qadr ayat 4, Al-Quran menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah para malaikat turun ke bumi dari asa Allah untuk mengatur segala urusan. Kehadiran para malaikat tersebut dianggap sebagai tanda turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya para malaikat tersebut menunjukkan pentingnya malam tersebut dalam kehidupan spiritual umat Islam, serta menegaskan bahwa Lailatul Qadar adalah momen yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan yang memperkuat hubungan antara manusia dan penciptanya, yaitu Allah. Yang keempat, malam pencatatan takdir. Lailatul Qadar juga dianggap sebagai kejadian di mana takdir manusia dicatat. Hal ini dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir
menyatakan bahwa Lailatul Qadar akan dituliskan kembali takdir manusia dalam 1 tahun ke depan. Lembaran yang menjelaskan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini menegaskan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya menjadi momen keberkahan dan turunnya Al-Quran, tetapi juga momen penting dalam pencatatan takdir individu untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya, keutamaan Lailatul Qadar yang kelima yaitu malam diampuninya dosa. Aisyah pernah bercerita kepada Rasulullah mengenai malam Lailatul Qadar yang merupakan malam di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut disebutkan, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersikap jika kita menemui malam Lailatul Qadar?" Rasulullah menjawab, "Untuk menyarankan kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah segala kesalahanku." Doa ini menegaskan pentingnya memohon ampunan dan meraih keberkahan pada malam yang istimewa ini. Rasulullah memberikan pedoman praktis kepada umatnya untuk memperoleh keberkahan dan ampunan Allah pada malam Lailatul Qadar, yang secara khusus ditekankan pada malam di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam dianjurkan untuk melakukan amalan kebaikan dan ibadah Isra malam seperti Lailatul Qadar sebagaimana bentuk penghormatan dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian kultum tentang makna dan keutamaan Lailatul Qadar. Dengan mengetahui makna dan keutamaan Lailatul Qadar, semoga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan, khususnya di hari-hari terakhir sebelum hari raya ini, dan juga bisa menjumpai malam agung yang lebih utama dari 1000 bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.